Erick Thohir dilantik Prabowo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Nah, pertanyaannya siapa yang kemudian layak menggantikan Erick Thohir menjadi Menteri BUMN? Lalu seberapa besar peluang isu BUMN melebur di bawah Danantara untuk terjadi nantinya? Kita diskusikan hal ini bersama dengan Toto Pranoto, pengamat BUMN, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Toto, Istana menyebut Menteri BUMN ad interim bisa diambil dari wakil menterinya. Tapi kalau definitif memang namanya belum ada ya hingga saat ini. Menurut Bapak, siapa yang kemudian layak mengisi kursi Menteri BUMN? Ya, saya kira mungkin ini tidak bisa dilepaskan juga dari kemudian pembedaan antara fungsi dari kelembagaan Kementerian BUMN dari era sebelumnya dengan keberadaan institusi BUMN sekarang. Jadi dengan Undang-Undang baru BUMN nomor 1 2025 kan sebetulnya fungsi eksekutifnya di Danantara, sementara fungsi Kementerian BUMN-nya turun menjadi tanda petik, bukan turun ya, tapi berubah menjadi fungsi pengawas, fungsi regulator, begitu ya. Ya. Sehingga dalam konteks ini betul berbeda jauh dengan fungsi Kementerian BUMN sebelumnya. Jadi menurut saya dalam konteks baru, peran baru Menteri BUMN dalam konteks dan antara saat ini sebagai pengawas, sebagai regulator, tentu kita harus melihat kepada orang-orang yang kira-kira juga nanti untuk bisa menjalankan fungsi Mhm. ini cukup tepat begitu ya. Ya. Sehingga menurut saya yang penting adalah orang-orang dengan background, pengalaman, bagaimana mensupervise, bagaimana mereka kemudian melakukan pengawasan terhadap terutama kinerja BUMN. Kinerja BUMN yang masih belum baik, misalnya mereka harus sudah tahu penyakitnya apa. Mereka juga harus sudah punya Mhm. tahu sebetulnya solusi cepatnya seperti apa supaya kinerja BUMN bisa lebih baik. Untuk BUMN-BUMN yang sudah oke juga kemudian kan maunya Danantara segera level playing of field-nya dinaikkan. Bukan hanya pemain lokal, tapi juga menjadi pemain global misalnya. Nah, jadi Ya. juga bagaimana fungsi pengawasannya bisa dijalankan supaya kemudian target-target menciptakan lebih banyak perusahaan-perusahaan negara yang bisa menjadi pemain-pemain regional global juga bisa tercapai. Jadi fungsi-fungsi dengan kriteria semacam itu menurut saya cocok ya untuk bisa Mhm. duduk sebagai Menteri BUMN pengganti Pak Erick Thohir. Jadi kalau misalnya pertanyaannya yang mana yang cocok, kan di situ ada dua wamen sebetulnya ya, Ya. ex apa namanya apa namanya menjabat gitu ya. Jadi Mhm. ada Pak Tiko ya juga mungkin. Ada 3 wamen ini, Pak. Oh, ada tiga wamen Pak. Sorry. Ada 3 wamen ini yang Oke. nama-namanya lagi santer nih. Ya, oke. Jadi menurut saya orang yang memang figur yang paling berpengalaman dalam konteks mereka melakukan berbagai macam penyusunan strategi desain pada era Erick Thohir misalnya ya, Mhm. melakukan program restructuring berbagai macam BUMN, fungsi-fungsi pengawasan supaya bisa bekerja dengan kinerja lebih baik dan lain-lain. Menurut saya itu yang cocok untuk duduk sebagai Menteri BUMN. Jadi menurut saya yang mana dari ketiga tadi menurut saya sepanjang mereka bisa fit dengan requirement yang diminta tadi ya. Saya kira itu Oke. yang cocok. Gitu. Oke, dengan kebutuhan tadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 nama nih yang muncul ya Pak ya. Tadi memang sudah sempat disinggung oleh Bapak Kartika Wirjoatmojo, Aminuddin Ma'ruf, Doni Oskaria. Kalau kita berandai-andai nih, menurut analisa pengamatan Bapak begitu ya, ada nggak ya yang layak kemungkinan menjadi Menteri BUMN? Kan kalau kita lihat figur paling nggak dua dari tiga tadi ya, itu kan memang sudah malang melintang dalam dunia korporasi, terutama di BUMN ya. Pak Kartiko itu kan memang juga sudah cukup lama, sudah cukup panjang ya. Ya. Duduk sebagai wamen, kemudian sebelumnya juga pernah pengalaman di Bank Mandiri cukup panjang begitu ya. Saya kira pengalaman yang bersangkutan dalam konteks pemahaman terhadap pengelolaan BUMN relatifly sudah cukup oke lah begitu ya. Kalau Pak Mhm. Doni Oskaria kan juga pernah bergabung sebelum jadi Wamen juga kan juga pernah ada di Injourney juga, mungkin pernah juga di Garuda sebelum jadi Ya. pengalaman pengelolaan BUMN-nya juga lebih oke ya. Cuman kan memang dari dua orang ini kan Pak Doni Oskaria sekarang juga kan sudah menjabat juga sebagai CEO-nya dari Danantara Asset Management. Jadi saya kira kalau ditambah lagi juga dengan fungsi Menteri BUMN, takutnya nanti jadinya overlap kan. Di satu sisi Mhm. dia fungsinya pengawasan Menteri BUMN, kok dia juga menjadi eksekutif di Danantara Asset Management. Jadi menurut Mhm. saya ini nggak cocok dalam Mhm. konteks ini ya, karena ada perbedaan atau benturan kepentingan. Tapi Pak Mhm. Tiko saya kira mungkin dalam konteks saat ini, Pak Kartiko ya maksudnya, mungkin dalam konteks yang kalau pilihannya di antara dua tadi ya mungkin
lebih cocok dari segi baik dari aspek pengalaman, profesionalitas maupun relatif kurangnya benturan kepentingan dengan Danantara. Sementara Oke. calon yang ketiga lagi kan relatif relatif masih baru lah menurut saya ya. Jadi Mhm. mungkin eh, bisa kita anggap belum masuk dalam kategori yang bisa dinominasikan bersama dengan Pak Kartiko atau Pak Oke, berarti dari segi tadi Doni ya. pengalaman, reputasi yang dimiliki kemungkinan bisa Pak Kartiko. Tapi ini memang harus kembali kita tunggu nanti kabarnya ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat dari tubuh BUMN itu sendiri, karena pernah beberapa kali disebutkan ada yang merugi, kemudian isu-isu sensitif lainnya terkait dengan BUMN. Apa yang menurut Bapak menjadi PR besar dari BUMN saat ini? Masalah yang paling utama. Ya, menurut saya sih yang paling utama sebenarnya dari segi pengelolaan good governance-nya, masalah tata kelola ya. Jadi berbagai macam peraturan, regulasi yang mengatur soal praktek good corporate governance sudah ada. Tapi problemnya itu kan di lapangannya lemah, pengawasannya lemah. Jadi yang paling dasar sebetulnya menurut saya adalah kalau fungsi three lines of defense di BUMN itu jalan, jadi seluruh pemegang risiko itu kan semuanya berjalan, mengidentifikasi risiko-risiko apa yang mungkin terjadi, sehingga kemudian kalau bisa di handle di layer pertama, layer kedua apa layer ketiga mestinya bisa melakukan pengawasan atau pencegahan dengan lebih baik. Tapi kalau tiga-tiganya nggak jalan ya otomatis kan terjadinya kemungkinan manipulasi dan lain-lain Mhm. terjadi. Jadi saya kira fungsi pengawasan tata kelola ini yang harus dijalankan dengan lebih baik. Nah, jadi menurut saya juga yang penting adalah kualitas dari pengawasnya itu juga sebetulnya ya. Mungkin selama ini kita perhatikan ya, banyak sekali isu-isu terkait dengan kualitas dewan pengawasnya atau dewan Mhm. komisarisnya. Jadi kalau dewan komisarisnya misalnya tidak cukup kredibel, tidak qualified, tidak cukup punya waktu dan lain-lain, bagaimana dia bisa mengawasi dengan cukup efektif apa yang dikerjakan oleh manajemen atau BOD dari BUMN. Jadi kalau masalah-masalah ini bisa diperbaiki, terutama satu di sisi tata kelolanya, menurut saya mestinya BUMN ke depan kinerjanya palingnya minimal bisa relatifly lebih baik, paling tiga pelanggaran-pelanggaran, kasus-kasus manipulasi, korupsi paling bisa bisa dikurangi lah ya begitu ya. Iya. Sehingga fokus BUMN ke depan bukan lagi di soal tata kelola, tapi bagaimana meningkatkan daya saing, bagaimana bisa kemudian masuk ke pasar-pasar yang kompetitif, Mhm. memberikan layanan yang lebih baik. Saya kira itu harus menjadi prioritas ke depan. Kalau tata kelolanya sudah bisa dihandle dengan lebih baik, saya kira ini menjadi tugas Danantara ke depan ya dari segi tata kelola sebagai prioritas. Iya, nanti BUMN kan isunya akan under Danantara ya Pak. Jadi semua pengelolaan nanti akan Danantara begitu. Bapak melihat ini akankah lebih baik nantinya untuk BUMN? Setuju dengan ini Pak? Ya, saya kira kan itu memang sudah dituliskan dalam Iya. undang-undangnya ya. Undang-undang BUMN yang nomor 1 tahun 2025 kan memang disebutkan bahwa pihak eksekutifnya adalah pihak Danantara begitu ya. Sehingga Mhm. nanti pengawasannya baru oleh pihak Kementerian BUMN dan Dewan Pengawas lainnya. Oh, iya. Jadi menurut saya dengan model di mana Danantara nanti duduk sebagai pengelola BUMN, ini kan akan bisa membedakan secara diametral dengan fungsi sebelumnya yang dijalankan oleh Kementerian BUMN yang lebih banyak pada fungsi birokrasi. Dan antara itu kan memang disetting sebagai fungsi korporasi. Jadi mestinya Danantara memiliki prospek, memiliki kemampuan begitu ya ke depan untuk bisa mengelola BUMN-BUMN ini secara azas korporasi yang lebih kuat begitu ya. Sehingga Mhm. agility secara organisasi juga bisa lebih baik, pengambilan keputusan bisa lebih cepat begitu ya. Sehingga mestinya pengelolaan BUMN di bawah Danantara bisa jauh lebih kuat, jauh lebih dinamis, dan jauh lebih bisa merespon semua kebutuhan BUMN-BUMN yang ada di bawahnya. Karena modelnya adalah model pengelolaan sebagai korporasi misalnya begitu ya. Iya. Nah, jadi dengan cara ini sih mudah-mudahan Danantara bisa memberikan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan pada masa di bawah Kementerian BUMN. Pak, nanti jika memang benar BUMN ini di bawah Danantara, walaupun tadi sudah ada aturannya dan probabilitasnya mungkin jadi lebih tinggi ya Pak. Anda melihat dari kepengurusan, begitu pengelolaan, nanti juga pengawasan oleh BUMN, Kementerian BUMN, lebih banyak plusnya atau minusnya ya Pak? Oke, kan maunya pemerintah, Presiden Prabowo kan maunya BUMN Indonesia dengan potensi besarnya itu mestinya kelasnya naik kelas menjadi kelasnya Temasek misalnya begitu ya. Iya. Atau kelas-kelas sovereign wealth fund yang lain.
Nah, jadi makanya secara kelembagaannya dirubah. Kalau masih di bawah under birokrasi, mungkin sulit bergerak. Tapi kalau di bawah model rezim dan antara yang dikelola sebagai suatu korporasi atau sebagai suatu super holding company, mestinya kan bisa memiliki jauh advantage atau kelebihan-kelebihan yang bisa dijalankan, ya. Fleksibilitas, kemudian juga akses ke market, akses ke finansial dan lain-lain. Jadi harapannya tentu dengan pengelolaan di bawah Danantara sebagai super holding, maka kemampuan BUMN untuk bisa meng-create value bisa lebih ditingkatkan. Jadi caranya menurut saya dengan model-model seperti ini di mana kemudian Danantara misalnya ya akan mulai mencoba untuk bisa misalnya bekerja sama dengan para global investor misalnya untuk mulai masuk investasi di bidang-bidang yang menjadi prioritas pemerintah. Kemudian BUMN-nya diajak ke sana juga untuk ikut berinvestasi. Jadi kan secara apa namanya kemampuan perusahaan itu bergabung dengan global company kalau betul-betul bisa jalan di sini, itu kan juga akan meningkatkan kapasitas dengan pengalaman mereka. Mereka punya exposure secara internasional juga akan meningkat begitu misalnya ya. Iya. Sehingga BUMN kita juga bisa naik kelas lah begitu ya. Kemudian juga bagaimana Danantara sekarang sedang dalam program streamlining. Jadi jumlah BUMN-nya itu memang nggak perlu harus sampai 70 atau 80, mungkin cukup hanya 40 atau 45, tapi betul-betul yang solid, yang kuat, yang punya potensi untuk dikembangkan ke ke depan dengan lebih baik. Sehingga Danantara bisa fokus di sini, begitu ya. Memang ada Mhm. sedikit, menurut saya ada sedikit problem dengan bagaimana kita mengelola BUMN-BUMN yang memang cukup banyak tugas public service obligation-nya, banyak tugas PSO-nya. Ini kan kita masih punya beberapa perum ya. Ada misalnya perum Jasa Tirta yang mengelola air baku, ada perum Bulog begitu ya. Apakah model-model BUMN yang bersifat PSO-nya tinggi seperti ini mesti cocok nggak di bawah Danantara? Apakah itu baiknya dikeluarin aja, nggak usah dibawa Danantara, sehingga Danantara bisa lebih fokus kepada BUMN-BUMN yang memang orientasinya adalah orientasi komersial, sehingga dia Hmm. bisa segera cepat juga nih meningkatkan Oh, kapasitas mereka. Sementara yang heavy dengan PSO bisa dikeluarkan aja, misalnya eh, Jasa Tirta ya mungkin bagus juga kalau dia misalnya sekarang under pengelolaannya Kementerian Teknis berarti Kementerian PU misalnya ya, oh di atau luar Bulog dari itu Kementerian BUMN ya, Pak? ya Hmm. tidak Iya. lagi di bawah Danantara lah ya. Atau Hmm. Bulog itu apakah jadi bagusnya lebih baik di bawah Kementerian Pertanian saja misalnya atau gimana gitu loh. Sehingga Danantara bisa lebih fokus kepada BUMN-BUMN yang memang akan diciptakan ke depan menjadi BUMN dengan value yang jauh lebih tinggi. Di beberapa negara seperti di Malaysia juga sebetulnya yang di bawah super holding Khazanah itu kan nggak ada yang BUMN-BUMN yang besar dengan tugas-tugas public service obligation ya. Biasanya itu mereka keluarkan. Jadi Khazanah itu hanya berisi baik yang kelompok komersial fund atau yang strategic fundnya saja. Tapi yang banyak pekerjaan PSO itu dikeluarkan dari Khazanah. Jadi mungkin Oke. Anantara bisa melihat model semacam ini sebagai alternatif. Iya, kalau minusnya apa nih, Pak? Bapak melihat. Tadi plusnya, yang bagus-bagusnya. Minusnya. Ya, saya kira Danantara kan kemudian menjadi super holding dengan aset yang luar biasa besar ya. Kalau Presiden Prabowo bahkan berkehendak mungkin kekayaan asetnya bisa sampai mendekati 1.000 triliun Triliun. Hmm. US dollar gitu misalnya ya. Nah itu kan bukan sesuatu yang kecil, besar sekali. Jadi menurut saya tantangan yang paling utama bagi Danantara adalah bagaimana kemudian dia bisa menjelaskan kepada publik, bisa memberikan pesan kepada publik bahwa kami akan mengelola aset besar ini dengan cara yang proper. Jadi menurut saya PR yang pertama adalah bagaimana dia menegakkan soal-soal terkait dengan praktek good corporate governance ini sebagai suatu prioritas. Karena kalau kepercayaan publik terhadap soal-soal ini kurang bisa terbentuk, maka saya kira akan sulit ya bagaimana nanti Danantara untuk bisa meraih kepercayaan publik. Itu yang pertama misalnya. Kedua juga yang penting lagi adalah memang diperlukan orang-orang yang lebih profesional untuk duduk sebagai pengelola baik di level super holdingnya maupun di level para BUMN sebagai operator bisnisnya. Kalau di level super holdingnya kita sudah lihat sebetulnya Danantara merekrut cukup banyak ya profesional baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk masuk sebagai profesional Danantara. Di level managing director itu saya lihat juga cukup banyak profesional yang di-hire dari luar sebetulnya untuk masuk ya. Nah, tinggal masalahnya adalah kemudian kalau di level itu sudah diperbaiki, di level BUMN-nya seperti apa?
apakah kualitasnya kira-kira masih akan menjadi quality seperti sekarang? Atau kemudian Danantara punya ide lain, bagaimana supaya para pengelola BUMN itu juga menjadi jauh lebih profesional? Sebenarnya undang-undang yang baru mengenai BUMN itu juga bilang di dalam salah satu pasal ya, saya lupa pasal berapa, itu Mhm. dimungkinkan bahwa kemudian profesional asing juga bisa masuk mengelola Hmm. BUMN sebetulnya ya. Oke. Jadi tinggal dicek saja apakah juga model-model seperti ini berani nggak mereka memasukkan expatriate asing ke baik di level holding maupun di level BUMN-nya. Karena kalau saya perhatikan misalnya saya lihat di Temasek, saya lihat di Khazanah di Malaysia atau di Singapura, itu memang mereka juga mempekerjakan banyak sekali expatriate ya, Iya. profesional asing dalam strukturnya mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang orientasi bisnisnya sudah orientasi global. Jadi mereka membutuhkan dukungan expert ahli-ahli bisnis internasional untuk duduk di sana. Jadi kalau Danantara juga cita-citanya ke depan juga dalam rangka untuk membawa going global banyak perusahaan negara, saya kira juga keperluan ini juga tentu akan menjadi meningkat ke depannya. Oke, tadi menarik Pak. Ini kan menjadi tantangannya cukup luas ya. Bagaimana tadi pengelolaan good governance-nya, kemudian nanti pengawasan dana yang luar biasa besarnya itu nilainya bisa mencapai 1.000 triliun ya Pak, bukan uang yang sedikit itu. Dan kepercayaan publik. Kalau Anda melihat tadi nama-nama yang muncul, kemudian ada figur-figur di managing director yang kita harapkan juga bisa mengelola. Anda melihat figur-figur tersebut bisa membawa perubahan atau angin segar di Danantara ini nantinya. Ya, saya kira kalau lihat figur-figur yang muncul di level holding ya, dan Iya, antara ya, paling nggak sampai level managing directors. Itu iya, kan banyak sekali profesional lokal maupun profesional asing yang sudah internasional ya. direkrut, Mm-mm. internasional ya, yang sudah direkrut begitu ya. Nah, jadi kan itu menunjukkan bahwa memang sudah ada niat atau keinginan dan antara untuk memang betul-betul merekrut orang-orang yang profesional lah ya untuk duduk di bidangnya. Cuman menurut saya lebih penting buat saat ini bagi Danantara ya, Iya. itu kan Danantara sudah jalan mungkin hampir sekitar 5 apa 6 bulan lah begitu ya. Mm-mm. Orang atau publik juga menantikan gebrakannya Danantara sebetulnya. Iya. Jadi menurut saya Danantara itu juga perlu ada semacam quick wins project. Apa yang bisa dimunculkan ke publik bahwa memang setelah terjadi perubahan dari model Kementerian BUMN kepada Danantara, kemudian kinerja BUMN itu bisa menjadi jauh lebih baik, kontribusinya jauh lebih besar. Itu menurut saya quick wins yang harus segera diperlihatkan oleh Danantara kepada masyarakat, kepada publik, sehingga timbul trust dari publik Iya. bahwa memang Danantara sudah on track. Tapi kan sekarang kita tidak cukup banyak mendengar apa nih sebetulnya sudah akan menjadi quick win-nya dari Danantara ini. Kita baru Mhm. mendengarkan lebih banyak persiapan-persiapan, lebih banyak kepada ya, Harapan-harapannya. Mm. penyusunan-penyusunan ya, SOP apa macam-macam begitu ya. Baru nanti yang akan datang diharapkan lebih baik. Tapi kan kita hidup dari sekarang ya. Sehingga Iya. quick wins ini menurut saya juga perlu segera dilakukan. Jadi menurut saya kalau quick wins ya bisa segera jalan, maka tentu kita percaya bahwa orang-orang yang duduk sebagai pengendali di Danantara memang orang-orang yang memang dianggap qualified, profesional. Bisa Mhm. dalam waktu cepat juga memberikan efek quick wins ya begitu ya. Tinggal Iya. nanti dalam jangka panjangnya kemudian berbagai macam hal lain juga bisa terus diperbaiki sambil jalan ya. Saya kira itu Iya. PR yang segera dari Dantara itu menurut saya harus segera bisa menampilkan kepada publik quick wins-nya apa gitu loh. Iya. Termasuk ini mungkin komunikasi ke publik ya Pak ya, transparansi program-programnya sudah berjalan seberapa jauh begitu. Karena 6 bulan sudah dibentuk menurut Bapak dan antara sudah on the track. Tadi menarik sebenarnya kita melihat bagaimana pandangan Bapak apakah ini sudah sesuai tracknya. Tapi saya mau tahu lebih dalam lagi Pak. Sudah 6 bulan dibentuk. Sudah on the track. Ya, sebetulnya kita kan belum banyak mendengarkan sebetulnya grand design-nya dan antara roadmap-nya yang ke depan itu apa yang akan dikerjakan. Dari sana kemudian strateginya apa yang akan dikembangkan. Dari strategi kan mestinya kita mendengarkan juga action plan-nya apa saja yang akan dijalankan ya. Mungkin secara umum saja kita sudah mendengarkan atau sudah membaca Iya. ya program streamline apa saja, targetnya kapan segala macam. Tapi kita belum mendengar misalnya dalam tahun ini aja gitu, misalnya Mhm. 2025 ya. Ini Quick wins tadi ya belum ada ya Pak. ininya 2025 ini apa yang Hmm. mau dicapai, Iya. ya, targetnya seperti apa, kemudian realisasinya yang mana dan lain-lain. Jadi Hmm. menurut saya
semakin cepat pihak pengelola stakeholder management di Danantara ya melakukan upaya-upaya untuk bisa bicara dengan publik dengan suatu apa namanya cerita yang lebih jelas mengenai apa yang akan dikerjakan, strateginya apa, action plan-nya apa. Saya kira mungkin bisa segera menjawab keingintahuan publik ya terkait hal Mhm. itu sehingga mungkin nanti juga lebih bagus bagi publik juga sebagai katakanlah pengawas bagi Danantara Ya. untuk bisa memahami oh targetnya Danantara misalnya di 2025, 2026 itu apa, kemudian realisasinya apa kan nanti bisa dicek sehingga publik ya bisa menjadi pengawas yang Mhm. cukup efektif juga sebetulnya buat Iya, Danantara. betul. Tapi kalau informasinya nggak terlalu cukup jelas mungkin jadi agak sulit sebetulnya. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya untuk menutup diskusi kita yang menarik ini, Pak. Kepercayaan publik otomatis juga bisa merubah pandangan investor terkait dengan Danantara nantinya, menurut Bapak. Ya, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting, sangat kritikal ya. Karena bagaimanapun Danantara juga mengelola, terutama di Danantara Asset Management, perusahaan-perusahaan negara yang juga sudah go public ya. Dia juga akan mengelola investment management di mana diperlukan juga ada kontak dengan banyak dunia usaha, dengan investor, terutama di global begitu ya. Sehingga otomatis kalau hal positif, sinyal positif bisa diberikan oleh Danantara, tentu juga trust publik, trust masyarakat, trust investor juga akan membaik. Jadi saya kira ini menjadi faktor yang sangat penting. Jadi saya kira hal-hal positif yang segera bisa diwartakan kepada publik itu yang segera menurut saya harus disampaikan Oke. sehingga tingkat kepercayaan, trust dari stakeholdersnya juga akan terus meningkat saya kira. Baik, terima kasih Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN, sudah menjelaskan terkait dengan isu ini. Tentu kita tunggu bersama ya, siapa yang nantinya akan menjadi Menteri BUMN, kemudian bagaimana nasib dan antara ke depannya.